Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan limas. Kelompok kami beranggotakan Zahra Afiati, NPM 202151145. Saya Elita Destriani Sapitri, NPM 202151123. Saya Putri Daria Ajahra, NPM 202151136. Saya Hasya Sifa Unazah dan NPM 202151152. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan gambar benda yang tertera pada layar. Nah, apakah kalian pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada dadu, rubik, tenda, piramida, dan sebuah lemari. Nah, dalam matematika, benda-benda tersebut merupakan beberapa contoh dari bentuk bangun ruang 3 dimensi di kehidupan sehari-hari. Nah, dadu dan rubik adalah beberapa contoh dari bentuk kubus. Tenda adalah salah satu contoh dari bangun ruang prisma, lalu piramida merupakan contoh dari bangun ruang limas persegi 4, dan lemari adalah contoh dari bangun ruang balok. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Nah, yang pertama kita akan mempelajari apa itu pengertian bangun ruang sisi datar, macam-macam bangun ruang sisi datar, unsur-unsur bangun ruang sisi datar, dan contoh soal bangun ruang sisi datar. Nah, langsung saja kita ke pengertian bangun ruang sisi datar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar itu? Nah, bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang yang sisinya itu berbentuk datar atau tidak lengkung. Contohnya seperti tadi, kubus, limas, prisma, dan juga balok. Nah, sedangkan bangun datar sisi lengkung itu contoh-contohnya adalah kerucut, tabung, bola. Nah, tapi kita tidak akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, tetapi kita hanya akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar saja. Nah, bisa dilihat di gambar. Di sana ada sebuah bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang ini pada awalnya terbentuk dari sebuah persegi, sebuah bangun datar persegi yang berjumlah 6. Kemudian, bangun datar persegi tersebut disatukan sehingga menjadi sebuah kubus. Nah, perbedaannya dari bangun datar dengan bangun ruang adalah kalau bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki bentuk 2 dimensi, sedangkan bangun ruang itu memiliki bentuk 3 dimensi. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama, unsur bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus ini memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, E, F, C, D, G, H, A, D, E, H, dan B, C, F, G. Kemudian memiliki 12 rusuk sama panjang, yaitu A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, A, E, B, F, C, G, dan D, H. Kemudian memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian memiliki 6 buah diagonal bidang yang sama panjang, yaitu AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. Kemudian memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Kemudian memiliki 6 buah bidang diagonal saling kongruen, yaitu ABGH, EFCD, BCHE, FGDA, BFHG, dan AEGC. Yang terakhir yaitu unsur bangun ruang limas. Bangun ruang limas ini terdiri dari bidang alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan juga tinggi. Nah, untuk jumlah sisi tegaknya yaitu sama dengan jumlah sisi alas. Kemudian, jumlah rusuknya yaitu kelipatan 2 dari bentuk alas. Sedangkan
Untuk tinggi limas yaitu jarak terpendek dari titik puncak limas ke bidang alas. Nah, biasanya tinggi limas itu selalu tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri pada bidang alas. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam bangun ruang dan rumusnya. Nah, di sini perhatikan, di sini ada bangun ruang kubus. Kubus itu yaitu persatuan antara persegi, dan persegi menjadi sebuah bangun ruang, yaitu kubus. Nah, di sini ada volume kubus dengan rumus sisi kali sisi kali sisi ataupun S kali S kali S. Adapun luas permukaan yaitu 2 kali sisi tambah sisi tambah sisi ataupun 6 kali sisi pangkat 2. Adapun keterangan V sama dengan volume dan LP sama dengan luas permukaan. Selanjutnya ada 5 segi 4. Nah, di sini terdapat gambar 5 segi 4 dengan garis horizontal yaitu sebagai T atau tinggi, dan yang berwarna ungu pekat itu sebagai alas, dengan volume sama dengan 1/3 kali S kali S kali S kali T. Itu sebenarnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Mengapa S kali S? Soalnya luas alas itu berbentuk persegi. Nah, luas dari persegi itu sekali sisi. Jadi kita tulis saja 1/3 kali S kali S kali T. Adapun luas permukaan sama dengan sisi kali sisi. Itu tuh dengan rumus luas permukaan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Berarti 4 kali setengah kali alas kali tinggi ataupun 2 dikali setengah 2 dikali alas kali tinggi. Dan keterangan volume sama dengan V sama dengan volume, LP sama dengan luas permukaan, T sama dengan tinggi, S sama dengan sisi, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai bangun ruang sisi datar. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu diketahui luas permukaan suatu kubus ABCD EFGH adalah 1350 cm kuadrat. Berapa panjang sisi kubus tersebut? Nah, tadi di pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi dikuadratkan. Nah, di sini yang diketahuinya itu adalah luas permukaan kubus. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan kubus, yaitu L sama dengan 6S kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai luasnya, yaitu 1350 sama dengan 6S kuadrat. Kemudian persamaannya kita buat menjadi S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 1350 dibagi 6. Kemudian hasil dari 1350 dibagi 6 yaitu 225. Jadi S kuadrat sama dengan 225. Karena yang ditanyakan yaitu panjang sisi, maka nilai 225 itu harus diakarkan. Nah, akar dari 225 adalah 15. Jadi, panjang sisi kubus tersebut adalah 15 cm. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu hitunglah volume limas di samping. Limas tersebut merupakan limas segi 4. Untuk rumus volumenya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka volume sama dengan 1/3 dikali luas alas yaitu 18 dikali 14 kemudian dikali tinggi limas tersebut yaitu 16. Nah, kemudian 1/3 dikali 18 dikali 14 hasilnya yaitu 84 dikali tinggi yaitu 16. Maka volumenya adalah 1344 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 1344 cm kubik.
Nah, berdasarkan pembelajaran tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kubus dan limas adalah bagian dari bangun ruang 3 dimensi. Kubus memiliki ciri-ciri, memiliki 6 sisi datar yang sama besar, semua sisi berbentuk persegi dengan panjang sisi yang sama. Sisi ini juga selalu berbentuk segi 4 datar, artinya semua sudut di setiap sisi adalah 90 derajat. Sedangkan limas mempunyai 4 sisi di mana satu sisi merupakan alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi merupakan selimut berbentuk segitiga. Nah, jumlah rusuknya ada 8 dan jumlah sudutnya ada 5 di mana 4 sudut pada alas dan 1 sudut pada kerucut limas.